Zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Provinsi Sumatera Barat yang hadir pada siang hari ini, yang kami muliakan, yang kami hormati. Sebelum kita memandangkan iqamah kurang lebih 15 menit, kita terlebih dahulu mendengarkan tausiah zuhur dari guru-guru kita. Pada siang hari ini yang akan memberikan tausiah atau ceramah zuhur adalah Al-Mukarram Buya Dr. Haji Yunizar Suratman MAG. Beliau adalah salah seorang dosen pada UIN Imam Bonjol Padang. Alhamdulillah beliau telah bersama kita di ruangan Masjid Raya ini. Untuk itu kita ucapkan banyak terima kasih. Bapak dan Ibu serta saudara yang kami muliakan, marilah secara bersama kita dengarkan tausiah zuhur yang disampaikan oleh Buya Dr. Haji Yunizar Suratman MAG. Pada beliau dengan segala hormat kita persilakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu membesarkan Allah sesuai dengan petunjuk yang sudah disampaikan, dan mudah-mudahan kamu menjadi pribadi yang bersyukur. Summa qala Allah Ta'ala, ilahukum ilahu wahid walladzina yu'minuna bil akhirati qulubihim munkiratu wahum mustakbirun. Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah, mereka itulah orang yang sombong. Summa qala Allah Ta'ala, wa ma bikum min ni'matin faminallah, summa iza massakum dar fa ilaihi taj'arun. Dan segala nikmat yang ada padamu dari Allah, kemudian apabila kamu ditimpa kemalangan, maka hanya kepadanya kamu meminta pertolongan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Khususnya saat ini kita dikuatkan untuk datang ke tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dan kita lakukan dapat menjadikan kita lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan juga untuk junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, salah satu penyakit batin yang rentan hinggap
dalam kehidupan kita ini adalah sombong. Siapapun orangnya rentan akan terkena penyakit sombong ini. Sombong ini bukan penyakit fisik. Dia tidak bisa dideteksi oleh spesialis. Tetapi sombong ini penyakit batin. Manakala orang sudah mengidap penyakit ini, maka dia akan merasakan ketidaksempurnaan. Ketika berhadapan dengan orang, selalu ingin merasa dilebihkan. Karena dia merupakan penyakit batin, maka setiap manusia yang tentu saja di dalam batinnya ada rasa ingin dilebihkan. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, penyakit ini sebenarnya sudah diisyaratkan oleh Allah. Bukan hanya kepada manusia, tetapi dicontohkan kepada iblis. Penyakit ini bentuknya adalah adanya rasa lebih dibandingkan orang lain. Dan apa yang kita miliki berpeluang kita merasa lebih. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ketika Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, maka kemudian ada satu makhluk yang enggan. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Enggan untuk sujud kepada Adam dan merasa lebih sombong, maka dia termasuk golongan kafir. Apa yang menyebabkan dia lebih itu diceritakan oleh Allah, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Wahai Allah, kenapa saya ini diperintahkan sujud kepada Adam, padahal aku ini lebih mulia. Aku ini diciptakan dari cahaya, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Ada perasaan lebih. Inilah sumber dari sikap sombong. Sikap merasa lebih dari orang lain, lalu kemudian merendahkan orang lain. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa itu terjadi? Karena menganggap bahwa apa yang dimilikinya itu menjadi satu-satunya yang abadi dalam dirinya. Itu yang hanya ada pada dirinya. Memang Allah mengatakan, menyuruh kita untuk menjadi orang yang bersih. Tapi tidak bisa mengatakan bahwa kita yang paling bersih. Allah memerintahkan kita untuk senantiasa mensucikan diri kita. Tetapi kata Allah, fala tuzakku anfusakum, jangan kamu merasa suci dibandingkan yang lain. Memang Allah memerintahkan kita untuk menuntut ilmu agar kita menjadi pintar. Tapi kita tidak dituntut untuk menjadi lebih pintar dari orang lain. Karena itulah bagian dari sifat-sifat sombong. Karena itu seluruh yang datang dalam diri kita itu sebenarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat nikmat itu hilang dari diri kita, maka pada saat itu kita merasa kurang. Baru kemudian kita meminta pertolongan kepada Allah. Kaum muslimin dan muslimat jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, apa saja yang menjadi pendorong orang bisa menjadi sombong? Maka dalam kehidupan kita ini banyak sekali. Orang bisa menjadi lebih baik karena hartanya. Kita diperintahkan untuk mencari harta dalam kehidupan, tetapi boleh jadi harta itu menjadi sumber kesombongan orang.
Ada orang yang menuntut ilmu lalu kemudian menjadi pintar dalam kehidupannya. Kita diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak ilmu dan pengetahuan, tetapi boleh jadi ilmu itu bisa menjadi sumber orang menjadi sombong. Karena itulah kata Allah, seluruh yang datang kepada kita hendaklah itu kita anggap sebagai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat itu pada akhirnya akan diambil oleh Allah. Lalu kata Allah, agar mereka tidak menjadi sombong, maka pahamilah bahwa setiap apa yang datang kepada kita itu hanya sebagai alat untuk mempersiapkan kehidupan akhirat. Ada orang yang sombong karena tidak yakin dengan akhirat itu, merasa bahwa apa yang dimilikinya itu yang akan menolongnya, itu yang akan abadi dalam dirinya. Dalam Al-Quran Allah katakan tadi bahwa seluruh yang datang dari Allah, nikmat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia hanya singgah dalam kehidupan kita. Karena itulah kata Allah di dalam surat Al-Baqarah, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kamu membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan itulah kamu bisa menjadi pribadi yang bersyukur kepada Allah. Obat agar supaya manusia tidak rentan dengan sombong itu adalah bersyukur. Datang kepada kita harta, bersyukur, bukan mengatakan inilah hasil usaha saya, tapi inilah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Ghazali mengatakan bentuk syukur itu adalah, salah satunya adalah meyakini bahwa apa yang datang ke dalam kehidupan kita mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau seandainya ada orang yang menganggap apa yang datang dalam dirinya adalah hasil usahanya dan itu milik dia, maka disitulah rentan penyakit sombong muncul. Maka wajar kata Allah, washkuruli, bersyukurlah kepadaku. Mensyukuri apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala bukan sekedar ibadah kepada Allah, tetapi ini juga menjadi salah satu obat cara kita untuk menghindari agar kita tidak mengidap penyakit sombong. Sombong berarti menganggap diri kita lebih dari orang lain, menganggap diri kita lebih pintar dari orang lain, menganggap orang lain rendah dibandingkan kita, yang pada akhirnya menjadi sumber penyakit dalam kehidupan kita. Kaum muslimin dan muslimat jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, oleh karena itu kenapa Allah memerintahkan kita untuk bersyukur? Salah satunya adalah agar kita terhindar dari penyakit sombong dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La